Nah, kelas 12 IPA dan IPS metode 5 kita kan sudah belajar mencari median data berkelompok. Nah, median tersebut kita sebut sebagai kuartil tengah atau kuartil 2, Q2. Nah, kemudian kita akan membahas kali ini tentang kuartil bawah dan kuartil atas yang kita sebut dengan Q1 dan Q3. Sebenarnya sih prinsipnya sama seperti ketika mencari Q2 atau median. Langkah-langkahnya pun sama. Nah, kita langsung ke contoh soal saja dan kemudian nanti kamu simak dan rumus apa yang digunakan di sana. Nah, kita sebentar mencari Q1 dulu, ke kuartil bawah. Oke, mencari kuartil bawah atau Q1. Langkah yang pertama, kalau kuartil tengah kemarin kan kita mencari letak median, letak Q2 dengan cara mencari setengah dari frekuensi. Ini kan banyak frekuensi kemarin 100, masih di soal yang sama sebenarnya yang kemarin. Nah, letak Q1 caranya cari dulu seperempat dari N. Kalau yang kemarin kan 2/4 dari N atau setengah dari N. Berarti seperempat dari 100. Hasilnya 25. Nah, 25 ini terletak di kelas keberapa? Lihat. 6 tambah 13, 19. Kemudian 19 tambah 21 adalah 40. Berarti di sini letak Q1 di sini. Oke, letak Q1 di kelas berapa? Kelas interval berapa? 50 sampai 54. Oke. Kemudian lanjut. Berarti tepi bawahnya adalah 50 kurang 0,5. Berarti 45,5. Maaf, 49,5 maksud saya. 49,5. Nah, kemudian F besar, F kecil dulu boleh, frekuensi kelas kuartil. Frekuensi si kelas Q1. Ini 21. Nah, kemudian F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Oke, sebelum kelas Q1 kan 6 dan 13. Berarti 6 tambah 13 adalah 19. Lalu apa lagi? C, panjang kelas kemarin berapa? 50 tambah 54 kurang 50 tambah 1. Boleh begitu ya? Oke, 50 kurang 54 kurang 50 kan 4 tambah 1, 5. C adalah panjang kelas ini ya. Oke, biar tetap saya buat kata-katanya supaya bagus catatannya. Nah, setelah itu kita masuk ke rumusnya. Oke. Rumus Q1 mirip dengan Q2. Bedanya perhatikan. Q1 rumusnya adalah TB tambah, kalau Q2 kan setengah N-nya, di sini ya seperempat. Seperempat N kurang F besar per F kecil kali C. Oke. Seperti ini. Inilah rumus Q1. Bedanya dengan Q2 di sini 2/4. Sehingga Q1 yang kita dapat adalah TB-nya tadi berapa? 49,5 tambah seperempat N-nya tadi berapa? 25. F besarnya 19 per F kecilnya 21 kali panjang kelas 5. Kemudian 49,5 tambah 25 kurang 29 ke 6. 6 per 21 kali 5.
Kemudian ini 49,5 tambah 6 kali 5 30, 30 per 21 sekitar 1,43. Oke. Nah, kemudian 1,43 yang kita dapat tadi kita tambahkan dengan 49,5. Diperoleh kuartil satunya 50,93. Oke. Di sini kan masih di batas 50 sampai 54 ini ya, 50,93 ini ya. Kita masuk ke kuartil 3. Langkahnya sama, saya buat di sini biar nampak. Tapi di catatanmu rapi lah buat ya. Oke, mencari ketiga langkahnya sama. Kita cari lagi kuartil atas dulu, kita tulis kuartil atas. Oke. Kuartil atas atau kita sebut dengan Q3. Kemudian langkah pertama cari letak Q3. Letak Q3 kalau Q1 seperempatnya, Q2 2/4-nya, ya Q3 cari 3/4 dari N. Berarti 3/4 dari 100. N-nya kan 100 tadi. Nah, kemudian ini 100 dibagi 4 kan 25, berarti 75. 75 di kelas keberapa? Oke, perhatikan. 6 tambah 13 kan 19. 19 tambah 21, 40. 40 tambah 35, 75. Benar di sini ya? Oke, berarti di sini letak Q3. Sama letak Q3 dengan letak Q2 kemarin. Tidak apa-apa, toh nanti hasilnya berbeda. Berarti letak Q3 adalah di kelas berapa tadi? Ini ya, 55 sampai 59. Kemudian cari tepi bawah. Tepi bawahnya 55 kurang 0,5 adalah 54,5. Nah, kemudian kamu cari apa lagi? F kecil dulu boleh. Sama aja keterangannya ya. Frekuensi kelasnya si apa namanya? Si kuartil 3, 35. F besarnya adalah frekuensi kumulatif sebelum dia. Berarti 6 tambah 13 tambah 21. 6 tambah 13 tambah 21 sama dengan 4. Panjang kelas sama, tetap soal yang sama, berarti panjang kelasnya 5. Nah, rumus Q3 bedanya dengan Q1, Q2 ya hanya di 3/4-nya itu nanti. Q3 sama dengan tepi bawah tambah 3/4 N kurang F besar per F kecil kali C. Jadi makanya nanti supaya tahu ini, kamu harus mengerjakan soal dengan rajin supaya otaknya bisa merekam. Sama dengan tepi bawahnya tadi berapa? Ini 54,5. Tambah 3/4 N-nya berapa tadi? 75 ini. Berarti 75 kurang F besarnya 40 maksud saya. Oke. Per F kecilnya 35. Panjang kelasnya adalah 5. Ini habis tinggal 7. 54,5 tambah 75 dikurang 40 adalah 35. 35 per 7 adalah 5. Sehingga ini hasilnya 59,5. Baik, itulah kuartil ketiganya. Nah, sekarang kamu akan mengerjakan beberapa soal. Kamu harus rapi membuatnya, kerjakan dan cari kuartil 1, kuartil 3-nya. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.